Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 atas nama Prima R. Tunauni, Maria Rufina Nabu, dan saya Peter Jackson Lobstetan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Logam-logam berbahaya bagi tubuh. Logam berat. Logam berat adalah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih untuk setiap cm kubik. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam ringan. Yang berikut adalah toksisitas logam. Toksisitas logam adalah terjadinya keracunan dalam tubuh organisme yang diakibatkan oleh bahan berbahaya yang mengandung logam beracun seperti merkuri, arsen, kandium, tembaga, timah, seng, timah hitam, kobalt, korium, nikel, dan vanadium, serta terletak dalam periode 3-7 dalam susunan berkala. Sifat logam berat. Yang pertama, sifat fisikal logam. Sifat fisikal logam terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, terjadi secara alami, tahan pada degradasi alamiah. Yang kedua, bersifat toksik, berstruktur lentur, reflektif, mengkonduksi listrik dan panas. Yang ketiga, suatu organisme memiliki mekanisme untuk mengatasi bahaya logam atau detoksikasi. Yang keempat, logam berpengaruh terhadap toksisitas dan mempengaruhi farmakokinetikanya. Dan yang terakhir, logam banyak terdapat pada lingkungan persisten, sulit untuk didegradasi sehingga mudah terjadi paparan yang lebih beracun. Yang kedua, sifat kimia logam. Sifat kimia logam terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, logam berat mudah terionisasi, namun setiap logam berbeda ionisasinya dalam larutan. Yang kedua, perbedaan terionisasi ini yang mempengaruhi toksisitas daripada tiap logam. Yang ketiga, perbedaannya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sifat daripada logam. Yang keempat, apabila bersebaran di lingkungan dan ditemukan banyak di organisme, maka pH yang terkandung rendah. Kali ini kita akan membahas masing-masing logam bahaya, tetapi berdasarkan kasus yang kami gunakan adalah kasus Teluk Minamata. Dan pada kasus ini logam berbahaya yang paling banyak terdapat adalah logam Pb dan Hg. Sehingga kali ini kami hanya akan membahas logam Pb dan Hg. Yang pertama, logam timbal atau Pb. Berdasarkan toksisitas logam timbal terdiri dari yaitu adanya pengaruh toksisitas akut Pb agak jarang ditemui, tetapi pengaruh toksisitas kronik paling sering ditemukan. Yang berikut, pengaruh toksisitas kronis sering dijumpai pada pekerja tambang dan pabrik pemurnian logam, pabrik mobil atau proses pengecetan, penyimpanan baterai, pencetakan, pelapisan logam, dan pengecetan sistem semprot. Yang berikut, timbal adalah logam toksik yang bersifat kumulatif, sehingga mekanisme toksisitasnya dibedakan menurut beberapa organ yang dipengaruhinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem hemopoietik, yaitu Pb menghambat sistem pembentukan hemoglobin sehingga menyebabkan anemia. Yang kedua, sistem saraf pusat dan tepi, yaitu dapat menyebabkan gangguan ensefalopati dan gejala gangguan sistem saraf perifer. Yang ketiga, ginjal, yaitu dapat menyebabkan aminoasiduria, fosfaturia, glukosaria, nefropati, fibrosi, dan atrofi glomerular. Yang keempat, sistem gastrointestinal, yaitu dapat menyebabkan kolik dan konstipasi. Yang kelima, sistem kardiovaskuler, yaitu dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Yang keenam, sistem reproduksi, yaitu dapat menyebabkan kematian janin waktu melahirkan pada wanita dan hepospermi dan tetratospermia pada pria. Yang ketujuh, sistem endokrin, yaitu dapat mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan fungsi adrenal. Yang berikut, logam berat merkuri atau Hg.
Untuk efek keracunan Hg tergantung dari kepekaan individu dan faktor genetik. Individu yang peka terhadap keracunan Hg adalah anak dalam kandungan, bayi, anak-anak, dan orang tua. Gejala yang timbul akibat keracunan Hg dapat merupakan gangguan psikologi berupa rasa cemas dan kadang timbul sifat agresi. Intoksikasi merkuri. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh keracunan Hg adalah pink disease yang terjadi di Guatemala dan Rusia, yang merupakan outbreak keracunan Hg akibat mengonsumsi padi-padian yang terkontaminasi oleh Hg. Yang kedua, paparan oleh Hg atau biasanya berupa metil merkuri pada saat prenatal akan nampak setelah bayi lahir yang dapat berupa retardasi mental. Keracunan ini dapat terjadi jika pada ibu hamil yang mengonsumsi daging binatang yang diberi pakan padi-padi yang disemprot fungisida yang mengandung metil merkuri. Yang ketiga, keracunan Hg yang akut dapat menyebabkan terjadinya kerusakan saluran pencernaan, gangguan kardiovaskular, kegagalan ginjal akut maupun shock. Studi kasus yang kami ambil pada kesempatan ini adalah kasus pencemaran oleh logam merkuri di Minamata, Jepang. Minamata adalah sebuah desa kecil yang menghadap ke Laut Shiranui bagian selatan Jepang. Sebagian besar penduduknya hidup sebagai nelayan dan merupakan pengonsumsi ikan cukup tinggi, yaitu 286 sampai 410 gram per hari. Minamata disease kadang-kadang dikenal sebagai sindrom Minamata yang disebabkan oleh racun merkuri. Gejalanya meliputi kehilangan keseimbangan, kelemahan otot, penglihatan yang terbatas, dan kerusakan pada pendengaran dan suara. Di dalam kasus yang tinggi, penyakit gila, kelumpuhan, pingsan, dan kematian yang bisa terjadi dalam hitungan minggu dari serangan dari gejala. Penyakit ini juga dapat mempengaruhi janin di dalam kandungan. Pada tahun 1956, adanya laporan kasus gadis berusia 5 tahun yang menderita gejala kerusakan otak, gangguan bicara, dan hilangnya keseimbangan sehingga tidak dapat berjalan. Dr. Hosokawa menyebut penyakit ini sebagai Minamata disease. Pada tahun 1958, terdapat bukti bahwa penyakit Minamata disebabkan oleh keracunan metil merkuri. Hal ini ditunjukkan dengan kucing yang mengalami kejang dan disusul kematian setelah diberi makan metil merkuri. Pada tahun 1960, bukti menyebutkan bahwa PT Chiso memiliki andil besar dalam tragedi Minamata karena ditemukan metil merkuri dari ekstrak kerang dari Teluk Minamata. Sedimen habitat kerang tersebut mengandung 10-100 ppm metil merkuri. Sedangkan pembuangan pabrik Chiso mencapai 2000 ppm pada tahun 1968. Pemerintah secara resmi mengakui bahwa pencemaran dari pabrik Chiso sebagai sumber penyakit di Minamata. Sistem saraf pusat adalah target organ dari toksitas metil merkuri, sehingga gejala yang terlihat erat hubungannya dengan kerusakan saraf pusat. Gejala yang timbul adalah yang pertama, gangguan saraf sensorik. Kepekaan menurun dan sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, serta rasa nyeri pada lengan dan paha. Yang kedua, gangguan saraf motorik, lemah, sulit berdiri, mudah jatuh, ataksia, gerakan lambat dan sulit bicara. Gangguan lainnya, gangguan mental dan sakit kepala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, ini adalah hasil presentasi dari kami di kelompok 2. Kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih.